beberapa partai yang ada di pertarungan pemilu 2024 misalnya ke depan ini, partai baru saja optimis, apalagi kalau kita Hanura sudah bisa membuktikan itu. Tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya karena telah mengundurkan diri. B. Bahwa sesuai dengan anggaran dasar Partai Hanura, dalam hal ini ihwal yang memaksa karena keadaan yang mengganggu kelangsungan hidup partai, dan seterusnya. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B disebut di atas, perlu dibuat suatu surat keputusan mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011. 2. Ibu Titi, yang saya hormati para pengunjung hari ini, Sulawesi Barat, sampaikan ke saya untuk disampaikan ke kita Pak Ketum Senior Dr. Usman Sabta dan Pak Sekjen, menyampaikan salam ke kita semua pengurus di DPD Provinsi Sulawesi Barat ini. Sekiranya beliau kemarin menyempatkan waktu untuk hadir pemberian SK ke saya di Sulawesi Barat ini, tapi beliau kami hitung untuk waktunya di bulan 3 ini beliau padat, sehingga beliau cuma menitip pesan semenjak Hanura terlahir di Indonesia pada tahun 2007 di bulan 12 itu Hanura masuk di Sulbar 2008. Dan pertama kali kami ada beberapa orang pendiri kami yang ada di Sulbar ini. Kami ada 4 orang yang sudah berpulang. Yang ketua pertama DPD Pak Fatur Rahman, senior kita. Kemudian yang kedua Pak Irwan Setia Putra, dan yang ketiga alhamdulillah DPP mempercayakan kepada saya untuk memegang amanah ini, yang menurut saya satu amanah yang berat, yang saya harus pikul. Tapi menurut saya, kalaupun ini semua pengurus DPD bisa kita kompak, insya Allah ringan untuk kita hadapi pemilu di 2024 ini. Saya sampaikan ke kita semua, kami setiap konstetan pemilu yang terjadi semenjak 2009, 2014 dan 2019, terkhusus
kader-kader terbaik kami yang ada di Sulbar, itu kita bisa buktikan dan bisa kita bersaing dengan partai-partai yang ada di Sulbar ini. 2009 kami memperoleh kursi di tingkat kabupaten dan mendorong kader untuk pilkada serta pilgub Hanura berpartisipasi di dalamnya. 5 besar yang ada di Sulbar. Inilah tanggung jawab menurut saya yang saya harus emban. Saya meminta kepada pengurus DPD yang baru, mari kita kompak sama-sama. Kemudian kontestan pemilu di 2019 dari 6 kabupaten yang ada di Sulbar ini, di tingkat kabupaten, dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, kami masuk unsur pimpinan di 3 kabupaten. Yang pertama di Pasangkayu, kami ada ketua DPR Pasangkayu. Di Kabupaten Mamuju, kami masuk wakil ketua, saya sendiri. Di Kabupaten Mamasa, kami masuk sebagai wakil ketua. Harapan saya, dari beberapa partai yang ada di pertarungan pemilu 2024 insya Allah ke depan ini, partai baru saja optimis, apalagi kalau kita Hanura sudah bisa membuktikan itu. Bangkit dia menang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binuri ata fi qulubil arifin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Periode 2020 sampai 2025. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keikhlasan kepada hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua yang hadir di ruangan ini, rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat. Atas kesempatan media yang sempat hadir yang saya hormati. Tepat yang kami lakukan sekarang ini adalah bagaimana membenahi struktur kepengurusan dulu, mulai dari tingkat DPD, kemudian DPC, sampai anak ranting PAC dan DPC. Jadi insya Allah ini bulan, hasil diskusi saya dengan Pak Sekretaris, misalnya di bulan kami akan mengundang seluruh DPC yang ada di Sulbar untuk kita menghadapi verifikasi partai dulu, untuk bagaimana kita melihat kondisi yang ada di lapangan, bagaimana kita bisa bertarung dengan partai-partai yang lain, bagaimana kita bisa sharing dengan teman-teman media juga, untuk kita bisa menghadapi Pilkada 2024 dan Pilgub serta Presiden 2024.
di sana. Ketua, mungkin ada instruksi khusus dari DPP untuk pemenangan pemilu. Ya, untuk instruksi pemenangan pemilu kami sudah ada beberapa bayangan yang disampaikan ke saya kemarin setelah menerima SK bahwa memang coba lihat kondisinya, berkoalisilah kepada selama ini yang memang bisa dikerjasamakan. Itu salah satunya poinnya. Kemudian kedua, lihat peluang yang memang besar. Jangan kita sebagai pelengkap untuk mendukung salah satu calon nantinya di apakah tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Dan instruksi itu diserahkan sepenuhnya ke pengurus DPD, ketua DPD. Seingat saya beliau menyerahkan pool untuk bagaimana melihat kondisi geografis Sulbar yang ada di Sulbar ini. Kalau struktural kepengurusan ada di orang baru, berapa persen orang baru yang mengisi itu? Kalau struktur kepengurusan yang sekarang ini kami ada sekitar 70% orang baru. Dari kalau tingkat DPD sekitar 70%, Pak, begitu ya Pak Sekretaris. Kalau tingkat DPC sekitar 50%. Karena ada memang laporan ke kami dan diinstruksikan ke DPP untuk melihat selama ini ada beberapa kabupaten yang mohon maaf tanda kutip itu beliau berhalangan, sehingga kami disampaikan ke ketua DPD yang baru ini untuk bagaimana melihat kondisi yang ada beberapa kabupaten ini untuk kita mengganti kepengurusan itu. Izin Pak Ketua, tadi waktu sambutan belum sempat disebutkan jumlah dari semua anggota DPR dari beberapa kabupaten. Yang sempat disebutkan tadi hanya dari unsur pimpinan di 3 kabupaten dan iya. di provinsi. Mungkin bisa disebutkan Pak? Makasih. Kalau kami total di 2019 kemarin ini total anggota DPR itu kami ada 21 tingkat kabupaten dan provinsi. Dan kami di 3 kabupaten itu kami masuk unsur pimpinan, yaitu di Pasangkayu ketua DPR dan 6 kursi. Di Mamuju kami wakil ketua 4 kursi, dan di Mamasa wakil ketua 3 kursi. Untuk target selanjutnya Pak ke depan? Saya tidak muluk-muluk melihat kondisi ke depannya. Saya dalam hati setelah menerima SK di DPP, bagaimana saya mempertahankan kondisi ini saja, saya sudah bersyukur Pak. Dengan melihat kondisi sekarang ini, pertarungan yang sangat berat dan memerlukan energi yang besar untuk kita bisa mengimbangi partai-partai yang lebih besar. Tapi kami juga meyakinkan ke diri kami, para pengurus DPD ini, bahwa sudah 3 periode Hanura lahir di Sulbar ini semenjak 2008, 2000 pertarungan 2009, 2014 dan 2019 kemarin ini, kami selalu di posisi paling tidak kami di posisi 5 besar. Kalau di tingkat kabupaten kami selalu masuk posisi 2 atau 3 besar. Kalau tingkat provinsi kami di posisi 5 besar ya Pak, 5 besar. Pak, dengan diserahkannya jabatan ketua DPD Hanura Sulawesi Barat kepada Bapak Jandi Dodi, apa yang kemudian menjadi harapan khusus kepada seluruh pengurus DPD yang ada di Sulawesi Barat, Pak? Ya, harapan khusus yang saya, bagaimana kita bisa kompak. Intinya di situ, seberat apapun beban yang kita tanggung, kalau pengurus kompak Pak, lewat itu barang. Jadi intinya, saya sampaikan kepada pengurus DPD, kita kompak dan jangan mau alergi dikritik. Karena kritik itu tinggal bagaimana kita diskusikan, kita apakah bentuknya untuk kita melihat kekurangan kita yang ada di Partai Hanura. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai ketua DPD yang baru, ditemani saya Pak Sekretaris beliau, Pak Insinyur Yamin. Kemarin setelah penunjukan ini saya memang mengatakan bahwa kalau sekretaris saya tidak bisa maksimal menemani saya untuk menghadapi pilkada atau pilgub ini, saya mungkin agak
bukan daun juga, tapi beliau setelah kami diskusi, beliau siap menemani saya sebagai penyemangat buat saya untuk bagaimana khususnya di Provinsi Sulawesi Barat ini Hanura bisa mewarnai perpolitikan di tingkat provinsi dan kabupaten. Terakhir Pak, mungkin Kalau saya tadi diskusi ini sama Pak Sekretaris, kemungkinan minggu depan Pak Sekretaris ya, kami akan mengundang pengurus tingkat DPC dan PAC sampai ranting untuk kami hadir berdiskusi sama-sama untuk menghadapi momen pilkada, pilbub dan pemilihan presiden 2024. Insya Allah.